Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak teman-teman, lu pernah ada di posisi dimana kerjaan lu itu bikin pusing banget? Itu pengen gue ceritain di video kali ini ketika gue pusing banget jadi HRD. Karena HRD itu bukan cuma ngurusin rekrutmen, dokumen, dan banyak hal yang bikin lu pusing gitu. Nah, di video ini gue akan jelasin pengalaman gue ketika gue jadi HRD dan apa aja pusingnya gitu. Jadi video ini berguna banget buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk menjadi HRD, untuk menjadi pertimbangan. Gue mulai dari alasan kenapa gue pengen jadi HRD gitu. Awalnya gue pengen jadi HRD itu karena gue senang banget mencoba untuk mengetahui orang lain gitu, menginterview orang gitu. Ya walaupun gue introvert, tapi gue senang melihat ada orang-orang baru di sekitar gue gitu, mendapatkan ilmu-ilmu baru gitu. Yang kedua adalah gue bisa menjadi jembatan rezeki orang gitu. Ketika orang mendapatkan pekerjaan, senang gitu. Terus juga menjadi jembatan bagi orang pemberi kerjanya ketika senang mendapatkan karyawan yang sesuai dengan ekspektasi. Terus menjadi HRD itu banyak banget kaitannya dengan hal-hal berbau psikologis orang, evaluasi orang, menilai orang gitu. Nah, gue senang dengan hal-hal itu. Itu alasannya. Dan gue kira semenyenangkan itu. Ada beberapa alasan kenapa gue bilang jadi HRD itu bukan pekerjaan yang cukup menyenangkan untuk introvert. Pertama adalah beban emosional, karena kita posisi sebagai HRD, kita jadi penengah gitu antara si pemberi kerja dan juga si pekerjanya gitu. Kadang ada beberapa konflik, kayak misalnya atasan ini nggak pengen gitu, si user yang menggunakan si karyawan ini nggak senang dengan kerjaannya gitu. Kadang bisa ngomong langsung, kadang bisa melalui kita gitu, mediasinya kan. Jadi kita ngomongin lagi di satu sisi cukup nggak enak ngomong sama orang ya, apalagi sebagai introvert agak susah banget untuk menyampaikan hal-hal yang nggak enak buat didengar. Terus juga, tapi satu sisi kita juga dapat tekanan dari atasan untuk selalu baik, mencari yang terbaik untuk perusahaan gitu. Itu dilematis sendiri gitu. Dan memediasi ini menceritakan hal yang kurang enak ke pekerjanya untuk improve, itu emosi tersendiri ya. Iya, menguras energi banget gitu. Itu nggak enak gitu. Apalagi kalau misalnya gak cuma satu orang, gak cuma dari satu divisi, tapi beberapa divisi sana kemari gitu. Itu juga cukup memakan tuh ya. Apalagi ngobrol sama orang, menggali gitu. Mungkin pagi-pagi pada saat kita mulai interview itu mulai enak, tapi mulai siang, sore, padahal sih biasanya udah off ya, udah fokus ke akumulasi hasil pencarian kerja atau proses yang lainnya gitu, proses dokumen yang lainnya. Tapi di siang itu udah mulai capek banget untuk menginterview orang gitu. Kita udah capek banget nilai orang, apalagi ketemu orang-orang yang misalnya narsistik, terus juga melebih-lebihkan gitu, terus cerita pengalamannya, atau banyak karakter orang yang buat kita capek gitu ya, yang gak enak. Alasan kedua adalah ekspektasi tinggi yang nggak realistis gitu. Ini sebenarnya yang paling bikin gue stres. Karena di HRD itu, khususnya di rekrutmen ya, karena gue kebanyakan di rekrutmen gitu. Rekrutmen ini adalah bagian dari personalia yang terpisah dari payroll, finance, dan lain-lain gitu ya. Khusus untuk merekrut karyawan. Ini biasanya gue kerja sebagai rekrutmen ini di perusahaan-perusahaan outsourcing yang memang khusus nyari orang banyak gitu secara masif. Nah, stres ketika banyak orang dalam waktu cepat dan kualifikasi yang sulit gitu. Misalnya butuh 20 orang sebagai sales, ditempatkan di tempat tertentu yang jauh gitu dari domisili. Ini sulit banget, sementara tiap harinya kita digojok-gojok gitu, di pojok-pojokin, ayo udah dapat belum. Nah, ini bikin gue stres banget untuk nyari orang nih. Jadi kayak misalnya sales gitu, kita punya target juga orang gitu, dan kalau misalnya nggak achieve target ya ditakut-takutin dengan banyak hal, ya kena PHK atau kena evaluasi, atau diomel-omelin gitu ya sama user juga gitu. Nah, itu punya tanggung jawab untuk nyari orang kan. Mungkin beda-beda tiap orang ya, tapi gue sebagai orang yang cukup stres dengan target gitu, lagi terus dipojokin tiap harinya gitu. Jadi kebanyakan perusahaan outsourcing ini emang nyari pekerjaan yang middle low untuk posisinya ya, sales, mekanik. Nah, masalahnya anak-anak sekarang itu kesulitannya adalah anak SMA ini dia berharap untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik gitu. Mendengar pekerjaan sales itu menjadi pekerjaan yang cukup dihindari ya untuk anak-anak SMA. Mekanik gitu juga, apalagi terus juga masalah gaji sales ini kan emang gaji pokoknya ada yang UMR, ada yang kecil, gedenya di kompensasinya, komisinya. Ke mekanik gitu, gaji juga banyak yang gak sesuai, atau nanti pas sudah dapat ternyata resign. Itu juga jadi tanggung jawab kita. Masalah karyawan yang curhat ke kita tentang misal gaji yang gak sesuai, itu pekerjaan yang berat di lapangan, sementara usernya ekspektasinya tinggi, itu juga berat juga. Nah, sebenarnya di pencarian orang yang cukup sulit untuk mencari orang, mendapatkan orang yang right place in right person in the right place, itu sulit banget gitu. Itu tantangan yang bikin gua stres banget menjadi HRD. Beban yang ketiga sebenarnya lebih ke beban-beban administratif ya, ketika lu harus merapikan dokumen-dokumen karyawan atau kandidat lu gitu, itu harus lu rapihin lagi, terus ngejadwalin lagi di hari besoknya, terus nyocokin lagi dengan user interview kapan gitu, terus interview nyiapin tesnya kapan, meriksa tesnya, terus juga lu harus berkomunikasi dengan user yang mencari si kandidat ini. Dokumen-dokumen atau pengadministrasi yang ini juga cukup memakan waktu sebenarnya teman-teman. Lu perlu waktu khusus gitu ya untuk mempersiapkan hal-hal ini. Dokumen kontrak juga ya, kontrak juga lu persiapkan. Terus
harus lu bikin juga lowongan kerjanya, apalagi kalau misalnya platform lowongan kerja yang lu pakai itu subscription atau ini nggak achieve dari kandidat yang lamar di platform itu nggak terlalu banyak, lu harus mikir lagi harus cari kemana gitu. Sekarang walaupun platform banyak tapi nyari orang itu sulit banget, apalagi posisi-posisi atau kantor-kantor yang misalnya nggak cukup terkenal gitu, itu akan sulit banget. Jadi apalagi di platform berbayar ya, kan kita harus mikirin juga tuh dengan harga yang kita bayar dan kandidat yang masuk itu cukup jadi tantangan tersendiri yang harus kita pikirin. Pelajaran apa yang diambil? Pelajaran yang diambil adalah ternyata di rekrutmen itu nggak gampang gitu. Emang butuh skill tersendiri, sabaran tersendiri, kematangan tersendiri. Gitu. Apalagi sebagai introvert ya, kita benar-benar butuh waktu me time sendiri untuk nyiapin semuanya lagi gitu, untuk mulai kerjanya lagi. Terus juga saran gua ketika lo jadi HRD, yang paling wajib adalah pertama lu buat to-do list, cekkan buat prioritas pekerjaan lu. Terus juga jangan ragu minta bantuan ke atasan atau temen lu ketika lu sulitan nyari orang gitu. Ya walaupun responnya kadang-kadang gak enak. Terus juga tetap luangin waktu lu untuk beristirahat gitu, me time ya di saat kantor, entah di kantin, ngobrol atau lu sendiri gitu perlu ya. Jadi tetap prioritasin diri sendiri dan kesehatan mental lu gitu. Jadi kesimpulannya apa? Introvert ini HRD ini cocok nggak sih untuk para introvert nih, termasuk gua juga. Menurut gua plus minus ya, ada tantangannya juga, ada peluangnya juga. Peluangnya adalah bagi introvert gua ngerasa punya intuisi yang kuat ketika kita ngelihat orang gitu. Kita lebih mendalami orang, kita lebih bisa tahu ini orang cocok untuk posisi yang dilamar apa enggak gitu. Apalagi dengan teknik-teknik interview yang kita tahu itu, misalnya BEI, behavioral event interview, itu kita bisa tahu kepribadian orang. Juga kita bisa punya kesenangan tersendiri ya ketika kita bisa menjadi jembatan untuk rezeki orang. Terus tantangannya adalah bertemu dengan banyak orang gitu, capek, interaksi capek, terus nelponin orang yang kadang responnya juga nggak enak ya, padahal dia butuh kerja gitu. Tapi itu kita harus maklumin juga, jangan berarti kita ngejudge orang yang kita lamar ini butuh kerja tapi soalnya itu jangan juga. Tantangan komunikasinya sih yang lebih banyak untuk introvert. Jadi cocok apa enggak itu kembali ke pribadi masing-masing sebagai introvert ya. Menurut gua nggak ada salahnya untuk coba posisi ini. Kalau misalnya nggak cocok bisa cari pekerjaan yang lain, karena jika waktu luas banget. Mungkin sekian ya dari gua. Kalau misalnya kalian rasa video ini bermanfaat, silahkan klik like, share, dan subscribe. Mungkin cukup sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.